Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wayuni dari PJ Akademik Manbis. Kali ini akan membahas mengenai tutorial akademik, terutama untuk matematika bisnis mengenai integral numerik. Langsung kita mulai saja ya. Nah, jadi kita bahas tentang integral numerik. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang integral numerik? Karena ini bertujuan untuk melakukan aproksimasi atau pendekatan atau perkiraan tentang integral-integral tertentu, yang mana ketika suatu integral itu tidak bisa diselesaikan dengan anti turunan atau tidak memiliki anti turunan dasar. Seperti contoh, fx sama dengan akar dari x pangkat 3 ditambah 1, dan fx sama dengan pangkat x per x. Gitu. Nah, dalam integral numerik ini terdapat beberapa pendekatan ya, beberapa cara, itu dari cara aproksimasi persegi panjang, aproksimasi trapesium, dan aproksimasi parabola atau Simpson. Nah, yang pertama kita belajar tentang aproksimasi persegi panjang. Nah, aproksimasi persegi panjang itu apa sih? Nah, jika fungsi fx itu positif ya, dari selang A sampai B. Ini ada selang A, di sini selang B. Nah, kita ini diminta untuk mencari integral tentu ya, di mana integral A sampai A sampai B, fx dx, sama dengan luas di bawah grafik F. Jadi kita pengen tahu nih, luas di bawah kurva ini berapa. Nah, di mana x-nya itu sama dengan A dan x sama dengan B. Nah, karena kita menggunakan yang namanya aproksimasi persegi panjang, jadi kita mengukur garis luas di bawah garis lengkung ini nih menggunakan pendekatan namanya persegi panjang nih. Nah, ini persegi panjang ya. Jadi kita mengukurnya dari persegi panjang 1, persegi panjang 2, sampai tertutup. Nah, jadi kita punya rumus untuk aproksimasi persegi panjang itu. Kita punya rumus integral A sampai B, di mana fx dx itu sama dengan fx1 kali delta x ditambah bla bla titik sampai fxn dikali delta x. Kenapa demikian? Delta x itu apa? Delta x itu adalah jarak antara x1 dan x2 antar setiap persegi panjangnya itu ya. Jadi ini delta x. Jadi jarak antara titik satu dan titik selanjutnya pada persegi panjang itu delta x, yang mana rumus dari persegi panjang kan panjang kali lebar aja ya. Itu. Jadi penggunaan pada aproksimasi persegi panjang ini semakin akurat kan ketika jumlah persegi panjang itu semakin banyak. Misalnya gini nih, kita punya ini. Nah, misalnya kita persegi panjangnya cuma 2 biji nih misal. Nah, 2 biji gitu. Misal ya. Terus kita 3 biji nih. Beda kalau kita punya banyak persegi panjang nih. Nah, piring. Nih, punya banyak persegi panjang, itu bakalan lebih akurat gitu. Karena dia itu bakalan banyak menutupi bidangnya. Sedangkan ini kan lumayan gak terlalu banyak ya. Jadi kayak masih banyak bidang-bidang yang tidak terukur gitu. Jadi bakal nggak terlalu akurat gitu. Nah, kita akan masuk integral dengan tingkat keakuratan dengan membuat n cukup besar. Jadi akan lebih baik ketika jumlahnya itu kan lebih banyak. Nah, untuk mencapai tingkat keakuratan yang masuk akal itu kan yang sangat besar. Karena itu aproksimasi pada persegi panjang ini jarang digunakan ya teman-teman, karena itu tadi, karena bentuk dari persegi panjang itu yang benar-benar benar-benar kotak gitu ya, kotak persegi panjang
yang mana kalau diletakkan di bawah garis lengkung di bawah untuk mengukur luas itu kurang akurat gitu. Nah, terus kalau gitu pakai apa? Kita di sini juga punya aproksimasi trapesium. Beda kan ya teman-teman kalau ini persegi itu segini ya. Jelek banget. Persegi itu gini kan. Kalau trapesium kan bisa gini tuh kan ya. Jadi kalau dia ngelengkungnya agak ke bawah, si kurvanya tuh melengkung kayak gini. Nah, jadi dia tuh bisa ngikutin gitu, lebih akurat dibanding, walaupun nggak seakurat itu ya. Berbeda halnya kalau dengan ini. Nah, jadi kayak masih ada gap gitu. Jadi bakalan lebih akurat gitu ya teman-teman. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini ada nih gap di sini kecil. Tapi nggak segede gap yang ada di persegi gitu kalau kita lihat ya. Nah, jadi kita lebih sering menggunakan aproksimasi trapesium. Nah, aproksimasi trapesium itu rumusnya apa? Itu adalah delta integral A sampai B fx dx itu sama dengan mendekati setengah dikali fx1 ditambah fx2 dikali delta dikali delta x ditambah setengah fx2 di fx2 ditambah fx3 dikali delta x dan seterusnya. Atau kalau kita pengen lebih singkat ya teman-teman, ini rumus yang bisa kita pakai. Itu yang atas tuh ya sama aja sih, tapi ini bakal lebih simpel aja. Dimana kita punya delta x itu adalah rumusnya teman-teman. B dikurang A ya teman-teman. B dikurang A dibagi N. Rumus dari delta x, B itu adalah selang di ujung, A itu selang di awal, N itu jumlah banyak bidang yang kita gunakan, baik itu persegi panjang ataupun trapesium. Nah, rumusnya itu adalah setengah dikali delta x, berarti delta x per 2. Nah, fx1 itu tuh nggak dikali 2. fx2 tadi yang pokoknya kalau dia genap, berarti dia ada angka 2-nya di sini. Kalau dia ganjil, enggak. Gitu. Dan ditutup dengan tanpa 2 kalau dia ganjil. Nah, lanjut biar kita kebayang juga ya maksudnya gimana. Dan rumusnya lebih kebayang juga. Kita coba nih contoh dari trapesium ya. Aturan trapesium. Nah, gunakan aturan trapesium dengan N-nya 10. Berarti kita punya 10 trapesium di bawah garis ya. Kita diminta integral. Nilai integral di bawah sini. Dan di sini ada 10 trapesium. Nah, untuk mengukur integral dari 1 sampai 2 setengah dx. Nah, jawabannya again kita harus cari dulu ya delta x. Nah, delta x-nya tuh berapa? Nah, di sini kita harus lihat dulu pembagian selangnya itu 1 sampai 2. Nah, berarti selang terbesar itu adalah 2, yang paling ujung, yang paling pangkal berarti 1. Berarti delta x itu B kurang A dibagi N, berarti 2 dikurang 1 dibagi 10 ya, karena N-nya 10 sama dengan 0,1. Jadi dari gini, dari selang 1 sampai kedua itu harus dibagi sebanyak 0,1, sebanyak 10 kalinya. Jadi 0,1 itu sebagai penambah sehingga jadi 10. Misalnya gini, misalnya 1 tambah 0,1, 1,2 tambah 0,1, 1,3. Sampai sebanyak 10 kali, dan pasti hasilnya itu akhirnya 2, karena dia kan selangnya 1 sampai 2. Gitu. Karena dia punya sub 10 sub selang gitu. Itu pasti 10 pasti hasilnya 2 dengan 10 kali penambahan 0,1. Kalau enggak ya berarti ada yang salah gitu. Nah, ya udah kita masukkan aja dengan rumus aturan trapesium. Kayak yang aku bilang tadi,
dari integral 1 sampai 2 setengah dx, jadi delta x per 2. Yang pertama kan 1 ya, 1 per 1, terus 2 per 1,1, karena dia tuh dikali 2, 1,1, 2 dikali 1,2, 2 per 1,3, 2 per 1,4, 2 per 1,5, tambah 2 per 1 per 6, tambah 2 per 1,7, dan ditutup sama yang nggak dikali 2. Oh, jadi gini guys, bukan, maaf. Mungkin tadi jadi kesalahpahaman ya. Maksud aku, yang ini rumusnya, yang di depan itu nggak dikali 2, sama yang paling belakang itu nggak dikali 2. Yang dikali 2 itu yang ada di tengah aja, yang di tengah. Jadi depan sama belakang itu nggak dikali 2 ya. Ini kan bentuknya 1 per x, kan ya. Gini, ya teman-teman lihat bayang 1 per x. X-nya itu kan diganti sama yang di depan ya. 1,1, 1,2. Berarti 1,1 gitu. Ya. Berapa nih? 1, ini 1,1. Nah, kan dia harus dikali 2 ya. Harus dikali 2. Berarti 2 kali 1, 2. Berarti 2 per 1,1 gitu. Dan hasilnya itu mendekati 0,69371. Nah, jadi itu adalah ruas dari kesimpulannya itu adalah luas dari integral 1 sampai 2 setengah dx dengan aproksimasi aturan trapesium. Terus ada nggak sih aproksimasi yang lebih akurat dibandingkan aturan trapesium? Nah, di sini kita punya yang namanya bentar. Sebelum kita ke situ, kita ke keakuratan aturan trapesium dulu ya. Sekarang kita udah belajar nih aturan trapesium, terus seberapa akurat sih kita mengukur keakuratan itu menggunakan dengan estimasi Galat ya. Yes. Nah, jika M adalah nilai maksimum dari fungsi f aksen pada selang A sampai B, maka En itu adalah kurang dari atau sama dengan M dikali B kurang A pangkat 3 per 12 pangkat N kuadrat. Jadi ketika fungsi-fungsinya itu diturunkan sebanyak 2 kali, nilai M-nya itu nilai M-nya yang maksimum itu hasilnya gini, dengan rumus gini nanti bisa N ini melebihi nggak? Kalau melebihi ya berarti nggak akurat gitu. Mari kita coba ya. Nah, estimasi keakuratan aproksimasi itu kan kita punya tadi soalnya 1 sampai 2 setengah dx. Setengah dx dengan trapesium dengan N-nya 10. Nah, kalau kita punya aturan trapesium, berarti kita kalau cari Galat itu harus diturunkan hanya 2 kali. Jadi kita punya fx setengah ya, diperoleh, terus diperoleh f aksen x itu minus setengah, minus 1 per x, dan f aksen itu sama dengan 2 per x pangkat 3. Jadi kalau teman-teman lupa gimana cara menurunin, coba diingat-ingat lagi ya. Kalau kita punya A pangkat N, cara nurunin ya. Berarti itu turunannya adalah A, N-nya dikali ke depan, jadi N dikali A, yang mana N-nya itu dikurang 1. Ya. Nuruninnya mungkin teman-teman lupa. Nah, kalau again ya, kalau aturan trapesium itu berarti kita harus menurunkan sebanyak 2 kali. Ingat ya. Nah, perhatikan bahwa tiap nilai terbesar dari F aksen, jadi patokan kita itu adalah yang setelah diturunkan 2 kali, terus kita masukin nih selang tadi kan kita punya selangnya 1 sampai 2 ya. Nah, dari 1 sampai 2 ini kira-kira yang mana deh? Yang dari 1 sampai 2 itu berarti 1,1, 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya itu sampai 2. Terus kalau dimasukin ke X ini, hasilnya yang paling maksimal apa? Ya 1 lah ya kalau kita masukin angka 1. Karena kan ini kan pembagian kan, dibagi. Nah, kalau dia 2 dibagi 1 plus 3 itu kan 2. Kalau dia dibagi 2 ya jadinya hasilnya 1. Jadi yang paling maksimal itu 1. Ya udah, 10 jadi M-nya itu 2, jadiin 2 ya. Terus B-nya itu 2, A-nya itu 1,
pangkat 3 ya. Rumus pangkat 3. Terus 12 dikali 10 pangkat 2. Ini rumusnya N-nya kan. N-nya pangkat 2. 10 pangkat 2 dan kita punya 0,00167 gitu. Jadi galatnya itu 0,00167. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang baru aku bilang tadi kalau kita punya aturan Simpson atau aturan parabola ya. Jadi kalau aturan Simpson itu lebih bahkan lebih fleksibel ya. Terus gimana rumusnya? Rumusnya itu adalah integral A sampai B fx dx mendekati AX per 3. Berarti kan kalau aturan trapesium itu per 2 ya. Nah, baru fx1 ditambah 4, fx2 tambah 2, fx3 tambah 4, fx4. Jadi polanya gini, kalau yang di depan sama kayak trapesium tadi, kalau yang di depan sama yang belakang itu nggak dikali sama apapun. Nah, bedanya kalau yang trapesium kan kalau yang di tengah-tengah itu dikali 2. Nah, kalau yang Simpson itu kalau yang di tengah-tengah itu kalau dia genap dikali 4, kalau dia ganjil dikali 2. Gitu. Langsung aja ya ke soal ya, biar gampang. Kita punya kan aturan Simpsons dengan n sama dengan 10, dengan soal yang masih sama, kita untuk mengaproksimasi integral dari 1 sampai 2 setengah dx. Nah, kita punya subselangnya itu adalah B kurang A per N, berarti kan 2 ya, 2 kurang 1 ya, per 10, berarti 1,1 per 10, berarti 0,1. Sama kayak tadi, kita harus menambahkan 1 sampai ke 2 ini dengan 0,1 sebanyak 10 subselang. Nah, ya udah kita masukin aja aturan Simpson. Kita punya delta X-nya itu 0,1 per 3 ya. 0,1 itu delta X-nya. Itu 1 per 1. Nah, kalau dia genap, itu dikali 4. Kalau dia ganjil dikali 2. Dan ditutup dengan nggak dikali sama apa-apa ya, depan sama belakangnya. Jadi kita punya hasil dari aturan Simpson itu adalah 0,693150. Itu. Gampang ya teman-teman, yang penting kita hafal pola dari rumusnya, kita paham gimana sih si aturan trapesium, aturan trapesium yang itu bisa mengukur luas di bawah kurva itu dengan pendekatan subselang dan jumlah n itu sendiri. Nah, lagian ya sama kayak metode sebelumnya juga, ini kita juga mencari keakuratan dengan menggunakan galat, estimasi galat. Nah, bedanya apa kalau dengan trapesium tadi kan kita estimasi galatnya ketika kita harus menurunkan fungsi kita miliki itu sebanyak 2 kali turunnya. Seperti f aksen. Kalau ini kan f aksen gitu. Jadi 4 kali. Jadi kita nurunin 4 kali baru kita bisa cari dengan rumus n itu kurang dari atau sama dengan m dikali b kurang A pangkat 5 per 180 kali N pangkat 4. Ya udah, kita coba lagi ya. Kita estimasi akuratan dari 1 pangkat 2, integral 1 sampai 2, setengah dx dengan aturan Simpson N10. Nah, ya udah, kita kan udah sampai sini ya, tadi nyari f aksen, terus kita cari turunan ketiganya itu minus 6 per x pangkat 4, dan turunan keempat itu adalah sama dengan 24 per x pangkat 5. Ya udah, kita coba ya. Pasti yang paling kecil ya 1, yang hasilnya paling maksimal itu 1. Karena apa? Karena kan di bawah kan. Kalau di bawah kan pembagi, kalau mau bagi sesuatu kan biar dia besar hasilnya harus dibagi sama yang kecil, berarti ada 1. Terus 24 dibagi 1 kali pangkat 5 ya tetap 24. Ya udah, jadi hasilnya adalah galatnya itu 24 sebagai M-nya dikali B-nya itu 2, A-nya itu 1, 2 kurang 1 pangkat 5, 24 ya, dibagi 180 dikali 10 pangkat 4, hasilnya 0,00013. Nah, dilihat ya dari galat yang ini, yang trapesium ya, itu galatnya Simpson itu lebih kecil, karena dari kita ilustrasi juga, yang parabola tuh yang bentuknya gini kan, maksudnya dia tuh bakal lebih fleksibel dibandingkan dengan trapesium, apalagi dibandingkan sama persegi panjang.
Ya, jadi bahkan ya tentu hasil galetnya bahkan lebih kecil. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku rangkum kita punya tiga metode untuk aproksimasi. Kita punya metode persegi panjang yang mana jarang digunakan em, karena dia bentuk persegi panjang itu kan kurang fleksibel. Terus kita punya trapesium yang lebih akurat lagi karena bentuk trapesium yang ada bentuk yang lebih fleksibel ya karena dia bentuk trapesium begini ya. Terus kita punya parabola yang lebih fleksibel lagi, dan dari situ kita bakalan menyesuaikan aja rumusnya, dan gelatnya juga bakalan bersesuaian ya. Kalau dia menggunakan metode Simpson pasti gelatnya lebih kecil dan seterusnya. Oke, makasih guys. Semoga yang aku sampaikan bisa dimengerti dengan baik, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di OA lain Akademi Asram ITB. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.